Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak boleh berhenti dari lisan insan yang dhaif untuk selalu memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita di siang yang penuh barakah ini. Sehingga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, kita dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa dirahmati Allah, apa yang kita ucapkan itu adalah gambaran isi hati kita. Baik yang kita ucapkan, insya Allah baik juga hati kita. Jelek yang kita ucapkan, itulah gambaran hati kita. Termasuk ketikan-ketikan kita di media sosial, itulah gambaran akhlak kita. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, kita akan mencoba berbincang-bincang tentang penyakit lisan di media sosial. Bersama seorang narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ibu Ustazah Syarifah Ajizah Ilsi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majlis Taklim Hajjah Alumni Haji 2024 asal Kota Pontianak. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Hajjah? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji, membahas tentang penyakit lisan di media sosial, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat yang disampaikan oleh ibu-ibu Majlis Taklim Hajjah Alumni Haji tahun 2024 asal Kota Pontianak. Silakan Ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bu Hajah, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Mas Taklim Hajah, alumni haji tahun 2024 asal kota Pontianak. Mudah-mudahan menyenangkan, menenangkan dan menyemangati kita semua, dan kita berharap yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini tema kita memang lagi hangat-hangat Ustazah ya, di mana orang-orang di media sosial juga luar biasa. Yang satu buat status A, yang komentar juga luar biasa. Status kita, walaupun itu pakai ketikan tangan, itu juga mencerminkan hati seseorang, baik atau tidak, termasuk yang mengomentarinya. Penyakit hati di media sosial atau penyakit lisan di media sosial. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-azizil ghafur, al-wadudus syakur. Assalatu wassalamu ala rasulih nabiyil madhkur wa ala alihi wa ashabihi a'malumul mabrur. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya menyapa Pak Ustadzul Hadi selaku moderator, para penonton TVRI Kalbar, dan ibu-ibu haja yang cantik-cantik luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Majlis taklim ini Pak Dul baru berjalan 2 bulan. Mudah-mudahan ini perdana menyemangati kita semua insya Allah. Karena baru balik haji juga kan? Baru balik haji. Alhamdulillah. Masih bawa Makkah. Alhamdulillah, pertama-tama kita haturkan rasa puji syukur kehadirat Zat yang Maha Pemurah, yang Maha Baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang segala langkah nafas kita, amal kita, kalau bukan karena ridho Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Oleh karena itu, paling pantas kita ucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam tadi sudah kita awali dengan lantunan puji-pujian kepada Rasulullah, teladan umat yang akan memberikan kita syafaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita memang ini sesuatu yang perlu kita update terus, karena media sosial ini adalah merupakan bagian yang paling dekat dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita baru melek bangun tidur, yang ditanya bukan anak dulu, bukan cucu dulu, HP mana. Artinya bahwa handphone atau salah satu sarana kita untuk berkomunikasi sekarang ini sudah hampir sama dengan kebutuhan lisan sebagai sarana kita untuk menyampaikan pesan.
Saya mengutip sebuah pepatah, yang pepatah ini sering kita ucapkan tetapi berasal dari pepatah Arab. Kalau pedang melukai tubuh masih bisa sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari. Betul ya Bu ya? Kalau kita berkata-kata, kalau kita menyampaikan kalimat, mungkin masih ada batasan. Kita lihat dulu siapa yang diajak bicara, ya kan? Kalau kita lihat ekspresinya agak kurang baik, kita menahan. Tapi kalau di media sosial, cukup jari yang berkata. Kita tidak melihat face wajahnya, kita tidak melihat mimiknya. Jadi pengaruh media sosial hari ini, kalau bukan kita kedepankan konsep-konsep Islam, maka kita masuk kepada ranah yang bisa menghanguskan amal soleh kita. Maka hari ini saya membrosir data-data yang ada di internet bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah 90% dari populasi penduduk Indonesia. Artinya hanya di bawah 10% yang tidak kenal HP. Ya, apalagi ibu-ibu. Ya, jadikan hiburan, ya kan? Komunikasi dengan teman. Jadi ibu-ibu perlu juga kenal HP, ya. Paham, melek, cerdas dengan handphone, dengan media sosial. Jadi sebetulnya di zaman Rasulullah SAW tidak ada handphone, tidak ada secanggih yang kita gunakan hari ini. Tapi hari ini kebutuhan media sosial itu sudah sama dengan kebutuhan lisan kita, ungkapan-ungkapan kita. Karena dalam media sosial itu sarana kita untuk berkomunikasi, menambah teman, bahkan kita mengungkapkan ekspresi kemampuan, ya Bu. Kalau kita kepengen tahu resep masak, kita buka aja Facebook, udah ada tuh cara masak yang baik, pakai kerudung yang bagus, dakwah-dakwah, konten-konten yang baik-baik sudah ada. Tapi media sosial yang masif hari ini, yang cenderung diminati oleh kaum muda, terutama Gen Z ya, generasi milenial, itu usia dari 18 sampai 35 tahun pengguna aktif media sosial. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah nasihat. Tadi saya baca di Al-Quran, surah Al-Munafikun. Di ayat 9 Allah Ta'ala berkata, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Allah menyapa, mengingatkan orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta yang kau punya, anak cucu yang kau punya, menyebabkan engkau lalai untuk berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan kelalaian disebabkan harta dan anak, mereka itu, kata Allah, diklaim sebagai orang yang rugi. Rugi kita, Bu. Dan handphone itu salah satu yang kita nggak terasa kalau pegang handphone, udah nggak ingat apa-apa lagi. Betul nggak, Bu? Tadinya mau jawab WA si A si B, satu tempat, tau-taunya udah ke tetangga sebelah ya, lihat sebelah. Tadinya hanya 10 menit, waktu yang disediakan setengah jam, 1 jam. Ini menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu tanpa kita sadari. Kalau tidak ada TV di rumah hari ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Bu. Jangan sampai HP tinggal ya. Tapi kalau tidak ada HP, balik ngambil HP. Itu artinya menurut saya bahwasanya hari ini kita harus betul-betul mengerti konsep menggunakan media sosial. Gitu. Kalau artinya secara masif memang apa yang kita punyai, kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita niatkan, semuanya bisa tertuang dalam ketikan-ketikan, brosir-brosir kita, ya kan? Nah, gitu. Oleh karena itu tadi disinggung oleh Pak Dul Hadi, saya mengutip untuk kita berhati-hati bahaya lisan yang bisa tertuang dalam media sosial itu ada 4. Jadi penyakit lisan itu ibu-ibu sebetulnya ada 13. Ya.
Lisan kita kecil, lidah tak bertulang, tapi dia punya penyakit kurang lebih 13. Tapi untuk ranah media sosial itu kurang lebih itu bisa masuk 4 penyakit lisan di sana. Yang pertama itu adalah tarku ma la ya'ni. Penyakit yang pertama adalah melakukan perbuatan di media sosial yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Ayo ibu-ibu, merasa enggak? Artinya begini, Rasulullah sudah menasihati, kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada bagusnya Islam seseorang itu bisa diekspresikan kalau dia mampu mencukupi perbuatan dia dan perkataannya yang baik-baik saja. Itu. Tadinya itu tadi saya bilang, tadinya kita hanya menjawab, ya, menjawab. Tahu-taunya ada yang mengompori kita, ya kan? Ada yang memprovokasi kita di grup misalnya, udah panjang ceritanya. Dan ternyata uraian-uraian kita itu sebetulnya tidak bermanfaat. Sama tidak dengan kita berada di real kehidupan nyata dengan lisan, sama dosanya. Menyebabkan orang terpancing karena gurauan kita yang tidak ada manfaatnya, obrolan yang kita tidak ada kepentingannya. Ini ajaran Islam yang mengajarkan bahwa kalau tidak ada manfaatnya, sebaiknya ditinggalkan. Gitu. Yang pertama, supaya yang tidak bermanfaat itu jangan sampai menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dulu, mungkin sekarang masih ada. Kalau sebelum tidur, misalnya kita membuka zikir-zikir, kan? Sebelum tidur kita baca Yasin, sebelum tidur kita baca Waqiah. Kalau sekarang? Sekarang buka HP. Sekarang baca juga Pak Dul, tapi dalam HP. Nah, karena dalam HP itu ada surah-surah, ya enggak? Insya Allah ibu-ibu sih, alhamdulillah. enggak seperti itu Pak Dul. Bye-bye semuanya. Ada 4 penyakit lisan di media sosial. Baru 1 tadi Ustaz. Baru 1. Nanti kita lanjutkan saja. HP ini enggak tahu apa-apa Bu ya. Kita lemparkan pun enggak ngelawan dia. Enggak melawan dia. Tapi kita tidak bisa menghindar karena ini juga banyak informasi yang kita perlukan. Tapi hati-hati, ini juga akan mencelakakan seseorang. Nanti kita lanjutkan Ibu ya. Tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dan Tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu hajah yang berbahagia, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik saja, kita lanjutkan penyakit lisan di media sosial. Tadi baru 1 dari 4, silakan lanjut. Jadi yang pertama ini saya contohkan saja, misalnya kita menyebarkan informasi-informasi yang sebetulnya konteksnya tidak ada manfaatnya, misalnya. Atau misalnya kita mengadopsi video-video yang ketika orang membukanya itu bahkan bisa menyulut perselisihan. Ya, jadi selain tidak ada manfaatnya juga menimbulkan dosa.
Jadi ini dosanya malah selama orang itu gara-gara sharean kita menyebabkan mereka berselisih paham, ya kan? Panjang dosa kita. Na'udzubillah. Ini hati-hati ibu-ibu. Bahkan lebih tajam dosanya dibanding kita bertatap muka secara langsung. Masih kita bisa meminta maaf secara langsung. Kemudian yang kedua disebutkan oleh ahli hadis dalam kitab ini, salah satu penyakit lisan yang masuk dalam ranah media sosial itu adalah al-fudul fil kalam, bahasa Arabnya, berlebih-lebihan. Kalau dalam real nyata kehidupan kita, berlebih-lebihan dalam berkata-kata, berucap. Ya. Lebay kali Bu ya. Lebay. Sebetulnya yang dimaksud dengan banyak bicara, berlebih-lebih kata itu kita lihat dulu. Kalau lebihnya, banyaknya itu ada manfaatnya, enggak apa-apa. Kayak kita ngomel-ngomel seperti ini kan ada manfaatnya. Tapi kalau kita yang ditanya apa, yang direspon apa, yang ditanggapi apa, enggak nyambung, bahkan malah membuat efek negatif untuk kita dan banyak orang. Nah, ini yang dimaksud berlebihan. Berlebihan itu enggak baik ya Bu. Air 1 gelas mestinya disediakan pas dengan gelas itu ya, wadahnya. Ternyata kita lebihkan, tumpah, mubazir kata-kata. Tapi kadang-kadang kata-kata itu diperlukan juga lebih apabila memang diperlukan. Jadi beliau mengatakan dalam kitabnya ini, seorang dokter hadis bernama Dr. Muhammad Toha Ahmad, seorang ahli hadis dari Mesir. Beliau mengatakan orang yang terlalu sering memperbanyak bicara itu yujibu qasawatal qalbi. Itu bisa membuat hatinya keras. Yujibu qasawatal qalbi. Kalau hati ayam keras, bisa kita rebus dari freezer itu kan. Tapi kalau hati manusia, ya kan, yang kita nggak tahu macam mana modelnya, yang kita nggak tahu seberapa banyak penyakitnya, ya kan, yang ada saja belum kita sembuhkan, nambah lagi keras, yang menyebabkan amal kita di luar kurang khusyuk, kata-kata kita kurang terkontrol. Bisa jadi itu karena hati kita yang keras. Kata beliau, tidak terasa kita ini tidak mengolah kata-kata itu baik dan bermanfaat. Jadi ala bisa karena biasa. Tapi itu tadi tidak semua. Ada konteksnya. Kalau kita bicara dengan orang yang lebih ilmunya, kan lebih kita menunduk, ya Bu. Kalau kita bicara dengan anak-anak, ada konteksnya, ada standarnya. Kalau kita bicara dengan teman, jadi semuanya terukur dan ada standarnya, ukurannya, supaya kita ini bisa bersikap adil. Maka kaitan dengan berlebihan ini bukan hanya kita bicara langsung, saya dengan ibu langsung, tapi di handphone juga, ya kan? Apalagi di handphone itu, kalau kita bicara di dalamnya ada 20 orang, 20-20-nya baca ya Bu. 20-nya udah baca baru kita hapus, nggak bisa, udah dibaca orang. Apalagi sekarang bisa di SS, bisa di screenshot. Akhirnya japri-japri, tuh ibu ustazah tuh tadi ngomong. Panjang ceritanya. Tadi Bu Jum itu bicara gini-gini. Nah, udah panjang cerita. Jadi sebetulnya bahaya media sosial ini lebih besar dibanding bahaya kita berlebihan secara berkata-kata secara langsung. Lihat saja sekarang fitnah. Kalau kita bicara langsung, nanti diikut orang bisa gila bila aku ngomong. lupa. Tapi kalau di media sosial bisa itu luar biasa. Tidak bisa ngelak. Tidak bisa ngelak. Baik, lanjut Ustaz. Ya. Nah, itu. Jadi yang kita lihat fenomena hari ini di dunia infotainment, ya kan, kita melihat di media sosial itu karena kata-kata saja. Ada kata-kata yang mungkin sedikit tetapi menyinggung ranah-ranah privat. Bisa kelahi itu? Bisa kelahi. Netizen. Iya. Kita netizen juga Bu.
Nah, kita netizen juga karena kita penyimak melihat perkembangan itu. Tidak usah kita bicara infotainment, kita bicara dunia keartisan di lingkungan kita saja. Misalnya sekarang ini grup-grup udah banyak, grup arisan satu, grup jalan-jalan satu, grup pengajian satu, ya kan? Itu ada seragamnya Pak Dul, ada seragamnya masing-masing itu. Jadi kalau satu kata di-share di semua grup, Masya Allah, banyaknya fitnah yang tersebar. Itu kenapa di dalam media sosial kita harus lebih cerdas, lebih melek dibanding dunia nyata. Hari ini dampak media sosial, kita jarang ngomong ya Bu. Kumpul 2-3 orang, masing-masing pegang HP. Ya kan, ngomong dengan anak pun pakai HP. Nah, udah makan belum? Padahal anaknya di depan ya. Nah, itu. Jadi realita ini harus kita sadari, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa perlakuan larangan Allah ketika dilarang sama di dunia nyata, berarti lebih juga sama juga halnya dilarang di dunia media, di dunia maya. Jadi harus hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu baru dua itu. Ya, dua. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah al-aladu fil khisam. Nah, ini hati-hati, sekarang ini kita sedang berada pada menjelang pilkada ya Bu. Ini adalah pesta demokrasi. Yang ketiga ini, salah satu penyakit lisan adalah suka menyulut, suka memprovokasi sehingga orang itu mudah bertengkar. Itu penyakit Bu. Yang pertama tadi penyakit juga, yang kedua penyakit juga, kronis itu penyakitnya, bahaya itu kalau tidak disembuhkan ya Bu. Kemudian yang ketiga ini juga penyakit hati. Kalau belum orang berkelahi, belum puas dia. Ada itu Bu. Bahkan yang kita mengerikan, mereka adalah orang ternama, ya kan? Panutan, omongannya dipegang orang, ya kan? Ajakannya diikuti orang, punya ilmu. Kalau dia tidak bisa bijaksana dalam bermedia sosial atau menyampaikan pesan-pesan dalam media sosial, maka habislah. Bangsa ini diprovokasi oleh 1-2 orang yang punya pengaruh besar. Dalam Al-Quran ini sudah disebutkan oleh Allah. Di zaman Rasulullah SAW diabadikan ceritanya, yang suka berbuat ini sebagai salah satu penyakit yang sudah mendarah daging itu orang munafik. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 204 Allah Ta'ala berfirman, di antara manusia orang munafik itu may yu'jibu qawluhu fil hayati dunya. Kalau dia bicara tentang urusan dunia nih, manisnya luar biasa, kata-katanya indah, kalimatnya itu luar biasa, memancing orang untuk takjub dengan kata-katanya. Tapi sesungguhnya dia itu adalah aladul khisam. Ungkapannya itu menyulut perselisihan, memprovokasi orang, mengadu domba, membuat orang berpecah belah. Hati-hati. Jadi ciri orang munafik yang kita dengar itu, kalau bicara dia bohong, kalau dia janji dia ingkari, kalau dipercaya ia hianat. Yang keempat masuk ini Bu, dia suka berdebat, dia suka menyulut, dia suka memprovokasi orang sehingga orang mudah terpecah belah. Kawan dengan kawan jadi tidak teguran. Gara-gara apa? Gara-gara misalnya tidak bisa menjaga kata-kata dalam media sosial. Itu yang ketiga, yang ketiga. Bisa menyulut atau memprovokasi. Iya, memprovokasi. Yang keempat penyakit lisan. Yang keempat ini agak sederhana tapi bahaya juga. Ya. Lisan juga ini. Itu adalah berlebihan dalam memuji. Al-fudul fil madah. Berlebihan dalam memuji. Gitu. Jadi memuji itu apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi yang tidak boleh itu berlebihan, overload, kata orang kakap.
berlebihan dalam memuji kebaikan gitu. Tidak mesti perihal dunia berlebihan dalam memuji perihal akhirat pun tidak boleh. Karena memuji ini salah satu sifat yang dia itu relatif. Artinya kapan waktu kita senang kita bisa memuji. Tapi next besok mungkin kita dalam kondisi yang tidak bersahabat, bisa jadi berbalik, tidak menyukai. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah suka berprasangka. Itu bukan buruk, itu baru berprasangka. Prasangka karena sebagian besar suka berprasangka itu dosa. Apakah tidak boleh memuji? Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Wala tajassasu, dan jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling membuka aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi berprasangka, Bu, mencari aib orang lain, menggibah, itu sama-sama dosanya seperti kita memakan bangkai busuk saudara kita sendiri. Habis amal kita. Di badan kita ini penuh dengan daging-daging busuk. Satu orang masuk jadi daging busuk, 2 orang. Kalau dalam grup 20 orang, 20 daging busuk yang masuk dalam badan kita. Fakarihtumu, di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini 4 hal, Pak Dul. Penyakit lisan termasuk juga ketika kita bermedia sosial. Luar biasa, Ibu. Saya juga termasuk orang pengguna juga. Iya. FB, Instagram gitu. Dan luar biasa, terutama anak-anak gadis, Ibu ya. Yang punya anak-anak gadis, hati-hati. Iya. Ketika dia memposting hal-hal yang tidak pantas untuk diposting, dosanya tidak hanya dia, termasuk orang tua, harus bertanggung jawab. Hati-hati. Sedih kadang-kadang lihatnya tuh, ya Allah, gimana orang tuanya gitu ya. Baik, Ibu, jangan terlalu larut, silakan kalau ada pertanyaan, karena kayaknya semuanya pengguna media sosial, Ibu ya. Penggemar. Silakan, Ibu, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Jumiati. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bu Ustazah tadi, bahwa buruk lisan dapat juga dituangkan di media sosial. Iya. Yang tentunya banyak juga yang ikut-ikutan men-share apa yang telah disampaikan di media sosial itu, sehingga hal itu dapat berdampak buruk kepada orang lain. Nah, Bu Ustazah, kira-kira gimana caranya kita menyikapi hal tersebut agar kita juga tidak ikut-ikutan untuk melakukan apa yang telah dilakukan yang lain. Iya. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Dari 4 penyakit yang kita sudah tadi dengar sama-sama, jadi ada penawarnya. Kalau ada penyakit, ada penawarnya ya, Bu, ada obatnya. Setelah kita observasi tadi, apa penyebabnya ini? Maka salah satunya, kalau sudah kita bagian dari sudah tidak terbiasa dengan hal itu, maka mau tak mau kita kembali kepada menahan diri. Tapi menahan pun tidak mudah. Untuk menahan itu dalam pikiran kita ini harus ada obat-obatnya. Apa obatnya? Allah melarang ini, Bu Aziza. Allah melarang ini, tidak boleh. Ini dosanya panjang, dosanya besar. Di hari kiamat Allah akan minta. Ini di sini di benak kita sudah tertanam. Sehingga kalau sudah tertanam dalam benak kita, yang kita dapat di pengajian, kita dapat di acara-acara keagamaan seperti ini, sehingga dia bisa menyinari hati kita, barulah kita bisa menahan.
Tidak lagi menahan lidah kita. Menahan apa, Bu? Jari. Jari. Salah satunya apa? Udah tutup, nggak usah dibuka. Kalau kita di depan orangnya kita tahan, agak susah kita menahan ya. Kalau di depan langsung ya, Bu ya. Tapi beda dengan di HP, untuk menahan lebih mudah. Apa? Ah udahlah, ini tak penting nih HP ini, tutup jalan, tutup WA-nya, tutup Facebook-nya, tutup YouTube-nya, udah silent, matikan dulu. Kita kembali, kita wudhu, minta maaf kepada Allah, minta tenangkan jiwa kita, kan selesai. Jadi caranya adalah punya komitmen bahwa jangan sampai gara-gara media sosial ini pahala kita habis, ya. Minta maaf dengan WA itu beda ya Pak Dul. Jadi tidak semudah kalau kita minta maaf secara langsung. Dan terkadang banyak orang yang sudah tahu, kadang-kadang berat orang mau memberikan maaf kepada kita, lebih parah lagi itu. Maka jawaban saya kaitan dengan nasihat ulama ini adalah kita harus punya komitmen banyak menahan. Menahan ya agak susah ini. Kalau puasa kita tahu jam maghrib baru buka puasa. Tapi kalau HP tidak ada jam alarm. Betul-betul harus punya komitmen. Iya. Cerdas ya dalam media sosial. Saya kadang-kadang memaknai cerdas dalam media sosial. Jadi apa yang di-share oleh orang lain belum tentu juga benar. Kadang-kadang orang nge-share seolah-olah benar gitu, gaya hadis gitu. Katanya ini hadis Nabi, tapi tak tahu riwayat siapa, benar enggak hadisnya. Saya nggak berani nge-share itu, kalau nggak jelas hadisnya gitu. Sebab kalau kita share seolah-olah betul, orang pakai, ternyata itu bukan hadis, kita berbohong atas nama Nabi. Kan luar biasa itu. Menimbulkan keraguan lagi mereka. Kan? Apalagi yang di-share kawan, kadang-kadang kawan nak lucu tapi aneh-aneh itu. Kita lihat tak pantas, berhenti kita. Jangan lanjutkan. Kok kita lanjutkan sama kah? Bahasa Pontianak sama tak beri ya. Cerdas dalam media sosial itu luar biasa. Kalau di Facebook, di Instagram, kalau hal-hal tidak perlu dikomentari biarkan sajalah, langsung aja di skip ya. Gitu, ya. Luar biasa. Itu bisa-bisa dosa jariah luar biasa. Kalau kita memposting hal-hal yang tak bermanfaat, apalagi hal-hal yang menimbulkan keresahan, memprovokasi. Luar biasa. Termasuk aurat-aurat bagi anak-anak gadis. Itu luar biasa dosanya itu. Dan mudah-mudahan anak kita terlindungi dari hal-hal yang seperti itu. Kita istirahat senyap, Pak Ustazah. Oh siap. Ibu-ibu tetap di studio. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah yang satu ini. Ini mah. Gacor nih, meledak. Ada apa sih, Bang? Investasi kita cuan nih, bro. Investasi apaan, Bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi, Bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, mending kayak kita santai, Cuan terus. Motor kebeli, mobil di garasi. main judi kan nggak boleh, Bang. Jadi penjara. Cuma teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi, karena itu haram. Sekarang mah untung, besok-besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih, Bang. Nah kan, Gawat nih, Bang. Udah yuk. Bang. Jang, Mang Usep, kirain siapa? jangan coba berjudi. Jangan ya, Dik ya. Yang instan itu memang menggiurkan, tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap, Mang Usep. Ibu-ibu hajah yang berbahagia, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustazah, tadi sudah jelaskan Ibu ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Ibu, silakan siapa? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Ibu Haja Indrawati. Ini Ustazah, memang selama ini kita ketahui, bahkan kita tidak kita pungkiri, perempuan atau ibu rumah tangga itu salah satunya mencari hiburan itu memang lewat media sosial, dengan sarana HP. Ini yang sebagaimana tadi Ibu Ustazah jelaskan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana sikap kita sebagai seorang perempuan atau sebagai ibu rumah tangga dalam menghadapi sarana HP tersebut. Ya. Sedangkan untuk zaman sekarang ini HP memang sangat dibutuhkan atau diperlukan. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saja. Ya. Bangun tidur pegang HP, selalu megang suami. Suaminya pegang protes. istri harusnya. Silakan saja. Ya, baik. Di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat perempuan. Jadi di zaman Rasulullah itu bukan hanya sahabat laki-laki. Ada orang sahabat perempuan yang dia punya banyak kemampuan. Dikenal dengan seorang orator, penceramah kondang. Namanya Asma binti Yazid Al-Ansoriyah. Beliau seorang orator, beliau seorang kalau sekarang dosen hadis, tapi beliau juga seorang ibu rumah tangga. Pada suatu hari beliau menghadap Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, kami ini perempuan paling banyak menghabiskan waktu di rumah, ngurus kasur, ngurus sumur, ngurus dapur, tapi sumur udah nggak ada lagi sekarang ya." Ya, jadi kata beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami ini bisa sama pahalanya, levelnya dengan laki-laki yang bisa ke masjid kapan saja, yang bisa dakwah di mana saja, ya kan? Sholat berjamaah tidak ada batasannya." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Asma, sampaikan kepada perempuanmu, umatmu, sampaikan kepadanya bahwa ikhlaslah kalian dalam melayani rumah tangga, pahala yang didapat oleh suamimu akan mengalir kepada perempuan-perempuan itu." Itu artinya bahwa memperbaiki niat dari seorang ibu itu penting. Bermedia sosial boleh. Ya harus boleh, sekarang udah dipakai soalnya. Boleh, sangat boleh. Bahkan media sosial ini cara yang paling ampuh, paling efektif untuk menelaah informasi, terutama ilmu-ilmu agama ya Bu. Tinggal tanya Mbah Google, semuanya ada jawabannya. Tapi syaratnya harus ada 3. Kalau kita menjadikan HP salah satu teman di rumah, hiburan ya, mungkin agak merefresh diri, itu satu harus cerdas. Sebagaimana Asma tadi, orang yang cerdas mematematikakan yang kita perbuat itu ada enggak nilainya gitu. Nah itu tadi, cerdas itu adalah menghitung-hitung apa yang kita lakukan itu ada tidak nilainya. Kan matematika kan gitu ya Bu, 1 tambah 1 harus ada nilainya 2. Jangan sampai kita mengalihkan hitungan 0, tidak ada nilai. Maka syaratnya tidak masalah, boleh saja kita memposting kebaikan, memviralkan kebaikan, boleh, silakan Bu. Tidak mesti seorang yang sarjana agama, ibu-ibu silakan boleh mengajak orang untuk berbuat baik, mendengarkan tausiah-tausiah yang baik-baik, tapi kita telaah dulu. Yang kedua, kita ibu-ibu ini walaupun kita wanita karir di luar, tapi kita tetap kodratnya di rumah tangga. Yang kedua, melek informasi. Jadi bukan hanya cerdas tapi melek. Jangan sampai salah posting, salah pencet, bahaya kan? Ya kan? Misalnya tadinya mau like itu kan jempolnya di atas, tahu-taunya jempolnya yang di bawah. Akhirnya orang yang punya YouTube marah kan? Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak melek informasi. Apalagi kalau ibu-ibu sudah main Instagram, main TikTok. Nah ini TikTok, hati-hati ya Bu. Sekarang ini Masya Allah, jangan sampai keberadaan kita sebagai wanita muslimah
berlebihan dalam memposting. Kita pun tak ingin dibilang orang muslimah solehan, tak juga. Tapi setidaknya kita menjaga maruah agama itu, kita jaga. Bahwa agama itu menjaga perempuan itu adalah feminim. Beda dengan laki-laki. Kok laki-laki langkahnya luas, langkahnya lebar, tapi kalau perempuan agak dikecilkan sedikit langkahnya. Feminim dikit. Kalau ibu-ibu misalnya ada video-video yang di luar aktivitas, jangan semuanya di-share. Cukup yang ada santunnya dikit, yang gerakannya agak sopan sedikit gitu. Nah, itu salah satu kita melek informasi supaya tidak menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu tadi yang terakhir tadi saya sampaikan, ada komitmen bahwa kalau ada perdebatan dalam informasi itu, kekacauan, perselisihan, apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita keluar ke mana? Keluarkan jari kita dari handphone. Nah, kita tidak perlu keluar rumah, kita lepaskan jari kita untuk memegang udah selesai. Ya, tidak perlu lagi kita masuk ke dalam ranah yang menyebabkan fitnah dan perselisihan. Saya rasa itu Pak. Luar biasa. Walaupun jari itu gambaran hati seseorang. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi? Agak ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Eti Mariati. Sebelumnya saya izin bertanya ya Ustazah. Ya, siap. Dari penjelasan yang tadi Ustazah berikan, ada salah satu yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang dampak positif dan negatif dari media sosial ya Ustazah. Dimana kalau kita lihat pada masa sekarang ini, kita begitu mudah dan gampang cepat-cepat untuk mengekspresikan diri kita. Nah, ini kalau kita pikir ini dapat menjadi penyakit yang berlebihan dan dapat menyebabkan hati yang keras. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, bagaimana cara kita agar dapat terhindar dari dampak buruk dari media sosial ini? Itu saja Ustazah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustazah, silakan. Ini pertanyaan merangkum jawaban semua nampaknya. Jadi dari fenomena yang sekarang berada dalam rumah kita masing-masing, jawabannya adalah pertama, kita ini harus sesekali waktu merenung. Bukan berarti termenung ya Bu. Merenung. Makanya dalam istilah agama itu ada ibadah sunnah iktikaf namanya. Jadi iktikaf jangan hanya kita lakukan di bulan puasa. Jadi kalau sudah hati kita ini rasanya galau, gelisah, dikit-dikit HP, yuk berhentikan dulu dengan handphone itu. Sesekali kita ini memanjakan jiwa kita dengan menyendirikannya. Insya Allah ketemu obatnya. Ya. Memperbanyak zikir, menenangkan, cari apa sih kesalahannya kan? Bisa jadi kesalahannya adalah sudah ranah orang lain. Dapatkan daripada penyakit lisan yang pernah kita sampaikan. Kita stop. Itu. Jadi perlu salah satu untuk menyikapi itu bukan hanya keluarkan jari dari handphone, dari media sosial, dari laptop dan macam-macamnya, tapi kita kita bebaskan dulu diri kita dari dunia maya itu. Perlu ya Bu? Perlu. Nah, kita sendirikan, satu. Yang kedua adalah memperbanyak pengetahuan agama terkait itu. Makanya alhamdulillah ibu-ibu Kota Pontianak ini majelis taklimnya banyak. Nah, ini termasuklah majelisnya Hajah, alumni haji Kota Pontianak yang masih berbau-bau Mekah ini ya.
Insya Allah mudah-mudahan menjadi pencerah untuk kawan-kawan yang lain, memotivasikan kawan yang lain, mengingatkan lagi kita betapa susahnya kita bisa berangkat ke Mekah supaya kita bisa memperoleh haji yang mabrur itu setelah kita pulang, sebetulnya bisa mengistiqomahkan apa yang kita lakukan selama berhaji kemarin. Itu. Jadi perdalam lagi ilmu-ilmu agama supaya untuk menguatkan kita ini. Nah, jadi kalau kita punya teman-teman yang baik, ada yang gurau-gurauan mengingatkan kita, kita terima ya, kan? Jangan berlebihan, ya kan gitu. Jangan berlebihan, ingat-ingat, sempatkan diri, jaga lisan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya lingkungan yang baik, insya Allah jadi obat. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah kalau sudah ranahnya seperti itu, mau tak mau kita harus memanage waktu kita, kapan kita ibadah, kita poskan, kita kuatkan, ini ibadah nggak boleh diganggu. Kadang-kadang saya itu beberapa kali ibu-ibu juga merasakan pas udah mau angkat takbir orang nelpon, itu kan? Ya. Itu kita jaga, Bu. Kalau kita menghubungi orang, kalau tidak darurat nggak usah di jam-jam orang sholat, ya kan? Jam-jam orang tidur siang, kan gitu. Nah, jam-jam tengah malam, yang menghubungi tengah malam itu hanya ambulan. Petugas ambulan, petugas kepolisian. Nah, kita seorang teman tidak ada etikanya untuk menghubungi teman di jam-jam tengah malam. Ada curiga pula suami, siapa yang WA kau tuh, Dek? Tengah-tengah malam. Celentang-celentung ya, Bu. Itu etika dalam Islam. Kita manage waktu, Bu. Kalau jam segini saya harus pegang Quran, tadarus. Jadi HP jangan dibawa lo tadarus, Bu. Taruh dalam tadi silent. Baru satu baris. Termasuk sholat, Ustazah. Ya. Tinggalkanlah HP itu. Apa kayak sholat jamaah? Ini sholat berjamaah, HP di celana. Bunyi lagi kan, orang sebelah terganggu. Ujung-ujung. Nggak bunyi, bergetar pula dia, nanti yang lain juga ikut bergetar kan. Apalagi yang bunyi itu suara azan. Jadi kata jamaah yang, nah azan yang benar nih yang mana katanya? Yang sekarang apa yang terganggu tadi? lagi imam di depan, apa bunyi itu? Udah azan ke belum? Jadi lepaskan dulu HP ketika Yeah. kita sedang beribadah. Ya. Ini assalamualaikum, assalamualaikum, bukan zikir. Itu luar biasa ya, Bu, Yeah. ya. Termasuk juga curhatan saya ya. Ya. Kalau Ya. bisa tidak salah curhat di media sosial. Ya. Curhatlah, ada tempatnya Ya, kita seorang cerdas Islam. itu berarti, cerdas. Ini marah dengan laki buat tahu ibu kan, bikin status kan. Kenapa pula marah dengan laki bikin status di Facebook? Laki yang tak punya Facebook. Mana tahu? Tangga sebelah tahu, suami tidak tahu. Tak tahu. Jadi apalagi urusan-urusan pribadi, Ya. janganlah. Tadi itu kira-kira informasi yang bermanfaat Ya, bagi ya, orang ya. lain. Kita seleksi. Silakan. Karena itu akan mengalir pahalanya. Tapi ketika hal itu Ya. tidak bermanfaat, apalagi membawa mudarat, Ya. maka pahalanya juga akan terus-menerus kita dapatkan. Baik, mungkin terakhir satu lagi Ibu. Ada pertanyaan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Dewi Susanti. Ya. Izin bertanya Ustadz, Pak. Ya. Seperti yang kita ketahui, membuka aib saudara kita itu dosa, atau menggibah itu dosa. Jangankan menggibah, kita ikut nimbrung di sebelah aja, ikut mendengarkan itu dosa. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apa hukumnya jika kita tanpa disengaja atau disengaja kita membuka, membaca atau mendengarkan gosip-gosip lah istilahnya Bu Ustazah di media sosial. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Jadi statusnya ketika kita membuka aib orang lain, berhadapan dengan tidak berhadapan itu dosanya sama. Bahkan kalau di hadapan kita masih bisa ngerem. Tapi kalau di media sosial tidak ada orang nanggor kita nih, wajahnya pun tak nampak, lancar urusannya, bisa berbab-bab itu, bahaya, double bahayanya.
Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 55, dan kalau kalian berada di lingkungan orang-orang yang mengghiba, memfitnah, kamu keluar dari lingkungan itu dan menolak perbuatannya. Jadi lagi-lagi kalau kita cara kita untuk tidak berada di lingkungan yang kita bisa masuk ke perbuatan yang sama, kita keluar. Berarti handphone caranya mudah apa tadi Bu? Keluar. Dah, lepaskan dia. Memang asyik kalau pegang handphone tuh ya Bu. Betul nggak Bu? Asik, subhanallah. Menjalar kemana-mana. Apalagi ibu-ibu majlis taklim ini kan, agak muda kan tak ada HP. Balas dendam ya baru. Sekarang asik Bu ya. Baik. Luar biasa, tapi insya Allah kalau orang dewasa, Ya. saya yakin seyakin-yakinnya cerdas dalam media sosial. Cuma yang Insyaallah. kita kadang-kadang khawatirkan anak-anak muda, Ya. anak-anak kita, apalagi postingan-postingannya yang tidak atau bahkan bertentangan dengan syariat. Tapi kita sebagai orang tua juga harus hati-hati Ya. saja, karena dosa anak itu kalau kita tidak memberikan nasihatnya, kita juga akan terlibat di dalamnya. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya. Walaupun singkat ini bermanfaat. Amin. Nah, ibu Mudah-mudahan. tuh banyak pertanyaannya tuh kan, karena pengalaman pribadi. Tapi waktu juga lah kita Ya. harus berpisah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ibu-ibu juga demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang singkat apa disampaikan oleh narasumber kita, Ustazah, kita bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kita bermedia sosial. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, dan kita terhindar dari hal-hal yang negatif dari bermedia sosial. Sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna